Dan jangan salah juga, saya tuh sepakat sama Kiai Ahmad harus ada bukti sezaman loh. Meskipun nggak ada dalilnya, wah saya nggak peduli karena mata kuliah saya itu mewajibkan bukti sezaman. Saya berbeda pendapat sama Kiai Qurtubi dan Hanif Alatas itu. Makanya saya tidak pernah cawe-cawe sama apa dalilnya sumber sezaman. Enggak itu. Tetap dukung dalil sezaman Gus ya. Memang harus. Kalau nggak sezaman ya salah satu koreksi jika saya keliru ya. Salah satunya memang diwajibkan. Kalau toh memang tidak ada, sekunder itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, juga berbahagia di akhirat. Wabil khusus saudara-saudara kita sesama muslim dimanapun berada, di Gaza, di Palestina, semoga Allah tuntaskan urusan mereka dengan jalan terbaik. Allah menangkan mereka, Allah kembalikan hak-haknya, Allah tabahkan hati mereka yang ditinggalkan. Dan kepada para syuhada yang wafat, semoga Allah sambut di tempat terbaik di sisinya. Amin Allahumma amin. Ini perdebatan masalah nasab mungkin bisa dianggap mencapai titik yang hampir klimaks apabila sudah ada diskusi antara Gus Rumail dengan Kiai Haji Imaduddin. Walaupun ada yang ingin saya pertegas sebetulnya, bahwa dari cuplikan itu sebetulnya bukan hanya waktu itu, atau bukan hanya waktu ketika live dengan Gus Aziz Jazuli ya, beberapa waktu yang lalu Gus Rumail ini mengatakan bahwa sebetulnya Gus Rumail ini sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin dalam masalah harus ada syahid atau bukti sezaman atau sekunder yang mendekati. Dan itu berarti mempertegas perbedaan Gus Rumail dengan Buya Qurtubi, dengan Habib Hanif dan sebagainya. Habib Hanif Alatos ya. Termasuk juga berarti dengan saya. Artinya kalau kita petakan, sebetulnya tidak sepenuhnya saya itu sepakat dengan Gus Rumail. Tidak juga sepenuhnya saya tidak sepakat. Saya tidak sepakat ketika memaksakan harus ada sumber sezaman, tetapi saya sepakat kalau beliau mau membuktikan ada atau tidak. Begitu. Cuman yang agak aneh dulu sebelum melaksanakan riset atau penelitian, Gus Rumail itu ketika live pertama dengan saya tanya dengan tegas bahwa bagaimana nasabnya Sada Ba'alawi menurut Gus Rumail. Sahih, bahkan maktu lah bahasanya, artinya ya sahih lah. Padahal itu sebelum riset. Ya mungkin ada trust bahwasanya nasab sekoko ini tidak mungkin tidak sahih, walaupun mungkin belum terlalu jauh masuk kepada apa porsi kendala atau persoalan hujahnya masalah apa. Nah, ketika dihantam dengan argumentasi mana kitab sezamannya, Gus Rumail ini menjawab itu. Itu bagus. Artinya ini sepertinya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh misalnya Habib Hanif Alatos, misalnya juga Buya Qurtubi, misalnya juga yang lain. Ketika yang lain itu bicara masalah nasab, mereka menggunakan teori ilmu nasab. Jadi berdebat masalah kitab nasab. Bagaimana isbat nasab itu menurut ulama nasab. Bukan menurut yang lain. Bagaimana satu nasab disebut sahih menurut ulama nasab. Lalu nasab ini apakah sahih menurut ulama nasab. Dan kalau bicara masalah itu sudah selesai sebetulnya. Sudah nggak ada perdebatan. Kamu bicara nasab Ba'alawi, kalau berdasarkan kitab-kitab nasab, artinya kamu baca bagaimana turuk isbat nasab, bagaimana nasab sahih, bagaimana nasab tidak sahih, itu sudah selesai. Tetapi Kiai Haji Imaduddin ini memunculkan metode baru, yaitu harus ada sumber sezaman. Berarti dikaitkan dengan sejarah atau dengan metode isbat dalam sejarah. Memang Kiai Haji Imaduddin sudah mengatakan dalam bukunya itu ketika pertama kali, sebenarnya saya ini menggunakan metode dasar dalam sejarah ketika ini ingin menganalisa seorang tokoh. Lalu kemudian maka Kiai Haji Imaduddin ini sudah sebetulnya nggak lagi bicara nasab Ba'alawi. Kenapa? Karena kalau masih bicara nasab Ba'alawi saya tidak sah kan ilmu nasab. Ini sudah bicara orang-orang ini ada apa tidak. Maka bahasanya itu historis atau ahistoris. Ubaidillah ini nggak lagi hanya masalah Putra Ahmad atau tidak, tapi ini tokoh fiktif atau tokoh nyata, historis atau ahistoris. Oh ternyata oleh Kiai Imaduddin divonis ahistoris. Di bawahnya lagi Sohib Mirbat ahistoris, Fakih Muqaddam ahistoris, Kholi Qasam ahistoris dan sebagainya. Sehingga perdebatan ini menjadi spesifik antara Gus Rumail dengan Kiai Haji Imaduddin berdebat masalah sejarah.
Mau membuktikan orang-orang itu ada atau tidak. Itu ya, petanya begitu. Sehingga ketika Gus Romel itu mencari data, mencari manuskrip dan sebagainya, itu sebagai penopang hujahnya Gus Romel sendiri bahwasannya ingin membuktikan kalau sada-sada itu orang-orang itu ada. Sebetulnya sudah gak bicara nasabnya lagi, walaupun nanti implikasinya ya bagaimana mau dikatakan sahih orangnya saja tidak ada, kan begitu ya. Jadi sepaketnya di sini adalah sepaket dalam artian kalau dengan Gus Romel bicaranya adalah membuktikan tokoh-tokoh ini historis atau ahistoris. Sementara kalau bicara dengan Habib Hanif, bicara dengan Buya Qurtubi dan orang-orang yang kompeten di bagian mengisbat nasab Alawi ini adalah bagaimana berargumentasi masalah sah dan tidak sah secara nasab. Tidak bicara orang-orangnya ada atau tidak ada. Kenapa? Karena ulama nasab itu tidak bicara ada atau tidak ada, tapi bicara bagian keabsahan nasabnya. Nah, kalau mau ditelaah secara historis, ya Gus Romel, maka ini saya kira sudah lapis kedua dan penutup. Ya. Kalau misalnya sudah ketemu dengan Gus Romel, sudah diadu datanya dengan argumentasi yang kokoh, terbukti ada dan selesai, maka apakah nasabnya bersambung atau tidak? Pakai teori ilmu nasab, selesai. Jadi kita partisi saja. Biar tidak lalu seolah-olah dua ilmu ini dibentur-benturkan atau dua ilmu ini menjadi salah satu saling menganulir. Enggak. Ilmu nasab bicara masalah nasab, historis bicara masalah ada atau tidak adanya orang-orang ini. Ya kecuali kalau nanti Kiai Haji Madudin, ya sudah saya mengakui itu ada orangnya, tetapi nasabnya tidak sahih. Ya repot kalau begitu. Atau jangan-jangan mungkin ada bonusnya dari penelitian Gus Romel ini karena memang sedang meneliti yang berangkat dari polemik masalah nasabnya, mungkin manuskrip-manuskripnya itu menyajikan ya ada di situ tambahan ketika ada nomenklatur atau penyebutan namanya itu ada sayyidnya, ada syarifnya. Ya mungkin itu bonusnya saja. Walaupun ini fokus kepada ya ada nggak orang-orang ini? Ada nggak syahid sezaman yang merekod? Maka ditariknya ketemunya di jalur sanad ya. Kenapa? Karena sanad itu adalah reportase seseorang. Ya kalau orangnya terpercaya berarti reportasinya terpercaya. Di tahun tertentu bertemu dengan fulan. Fulan berkata di tahun tertentu bertemu dengan fulan dan sebagainya. Kalau di mata rantai ini ada orang-orang Ba'alawi itu disebut, itu sudah sangat kuat. Nah, kalau kata Kiai Haji Madudin juga harus dibuktikan bagaimana manuskripnya. Itu kan proses ya. Itu bukan menafikan tapi ingin menguji. Benar nggak manuskripnya tahun segitu? Itu sudah lanjut, sudah bisa dibuktikan dan seterusnya. Tinggal dilanjutkan saja. Sekarang yang saya sangat risau itu ketika orang-orang yang tidak ikut meneliti tapi sudah yakin sekali, oh Gus Romel itu bohong dengan masalah salah tahun. Dia bilang ada 85 sumber, baru satu yang disebutkan. Dari 85 sumber ini kalau 10% saja itu benar, kokoh, kan selesai masalah. Maka orang yang sudah kemana-mana mencari, mentelaah, dikomentari sebegitu enaknya, oh itu bohong-bohong. Bukan, jangan komentar hasilnya dulu. Parsial, kamu ngomentari ini keliru. Ya keliru sudah. Tetapi kalau ya inilah namanya bukan berbicara di forum di mana yang berbicara itu orang-orang yang memang punya kepentingan dan spesifik, tapi kita bicara di publik. Jadi apa yang dibicarakan, apa yang disoroti itu menjadi kemana-mana. Ya tapi tidak apa-apa. Saya hanya ingatkan siapapun yang mencaci, saling mencaci satu sama lain, itu nanti ada porsinya masing-masing. Kalau akun-akun real, ya kalau itu dosa untuk mereka, kalau itu pahala ya untuk mereka juga masing-masing ya. Apapun kita dengan bagaimanapun caranya di posisi apapun, tetap punya standar yang sama. Apa yang kamu ucapkan bisa menjadi alaikah, bisa menjadi lakah. Kalau kita menyadari ini maka silahkan. Cuma saya ingatkan, kalau belum tahu secara pasti apa sih yang dibicarakan, tapi cuma mendengar, oh itu salah-salah, oh sudah salah sekali 2 kali, oh itu palsu semua, ya lihat saja ya. Saya kira Kiai Haji Madudin tidak senaif itu ya. Komentatornya mungkin, tapi Kiai Haji Madudin tetap, oh ini sudah salah terus, enggak lah. Ya, kita tidak mengukur orang berapa kali salah, enggak. Sudah bilang ini ada banyak buktinya. 1 gagal, 2 gagal, terus ada yang berhasil, kan selesai, kan cuma butuh bukti. Tidak harus 10 bukti toh. Jadi begitu ya. Maka kalau bicara masalah nasab, ilmu nasab standarnya, bicara masalah membuktikan historis atau ahistoris seseorang, ya ditelaah secara sejarah. Makanya ketika Gus Romel bilang, saya tidak tetap ikut dengan Kiai Haji Madudin, harus ada bukti sezaman. Iya. Karena ini bicara sejarah. Gus Romel historian.
Dia bilang di kuliah saya diajari harus ada bukti sezaman, walaupun nggak mesti tulisan ya, bisa artefak, bisa data eksternal. Dalam pemahaman Gus Romel itu eksternal itu mungkin dari sumber reportase orang yang bukan dari klan Ba'alawi dan sebagainya. Jadi itu ya, saya kira ini biar kita tidak terlalu sok tahu dengan urusan gitu ya. Kalau bicara masalah ilmu nasab selesai sudah selesai, dan semakin kesini Kiai Haji Madudin tidak pernah lagi bicara masalah sah tidak sah nasab. Tapi sudah bicara orang-orangnya ini tidak ada. Berarti sudah spesifik bicara masalah sejarah, telaah sejarah. Jadi Kiai Haji Madudin vs Gus Romel ini mentelaah sejarah orang-orang ini ada atau tidak ada. Begitu ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.